Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang kami bahas adalah akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Perkenalkan, saya Yohanes Galertus Cadus. Saya sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja yang pertama, pengantar struktur usaha kompleks. Lingkungan bisnis di Amerika Serikat mungkin yang paling dinamis dan bersemangat di dunia, ditandai dengan perubahan yang sangat cepat dan kompleksitas yang luar biasa. Sejumlah masalah akuntansi dan pelaporan muncul ketika dua atau lebih perusahaan bergabung di bawah kepemilikan bersama atau sebuah perusahaan menciptakan struktur organisasi yang kompleks yang melibatkan pembiayaan atau entitas operasi baru. Berikutnya, ekspansi perusahaan. Sebagian besar perusahaan bisnis berusaha untuk berkembang dari waktu ke waktu untuk bertahan dan menjadi menguntungkan. Baik pemilik dan manajer perusahaan bisnis memiliki minat untuk melihat perusahaan tumbuh dalam ukuran. Peningkatan ukuran seringkali memungkinkan skala ekonomi baik dalam ekonomi maupun distribusi. Dengan melakukan ekspansi ke pasar baru atau mengakuisisi perusahaan lain yang sudah ada di pasar tersebut, perusahaan dapat mengembangkan potensi penghasilan baru dan perusahaan yang berada di industri siklis dapat menambah stabilitas pendapatan yang lebih besar melalui diversifikasi. Berikutnya, tujuan bisnis. Struktur organisasi yang kompleks seringkali berkembang untuk membantu mencapai tujuan bisnis, seperti meningkatkan profitabilitas atau mengurangi resiko. Misalnya, banyak perusahaan yang mendirikan anak perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain, disebut sebagai perusahaan induk, biasanya melalui kepemilikan mayoritas atau saham biasa. Karena anak perusahaan adalah badan hukum yang terpisah, risiko induk yang terkait dengan kegiatan anak perusahaan menjadi terbatas. Ada banyak alasan untuk membuat atau mengakuisisi anak perusahaan. Misalnya, perusahaan seringkali mengalihkan piutangnya kepada anak perusahaan atau entitas bertujuan khusus yang menggunakan piutang sebagai jaminan atau obligasi yang diterbitkan kepada entitas lain. Berikutnya, frekuensi kombinasi bisnis. Sangat sedikit perusahaan besar yang berfungsi sebagai badan hukum tunggal dalam lingkungan bisnis modern kita. Hampir semua perusahaan besar memiliki setidaknya satu anak perusahaan. Dengan lebih dari beberapa perusahaan yang sangat terdiversifikasi memiliki beberapa ratusan anak perusahaan. Dalam beberapa kasus, anak perusahaan dibuat secara internal untuk secara terpisah memasukkan bagian dari operasi yang sedang berjalan yang sebelumnya dilakukan dalam perusahaan induk. Anak perusahaan lainnya diperoleh secara eksternal melalui kombinasi bisnis. Sepanjang tahun 1990-an, aktivitas merger dipicu oleh fenomena baru. Penggunaan uang ekuitas swasta alih-alih aktivitas merger tradisional yang biasanya melibatkan satu perusahaan publik yang mengakuisisi perusahaan lain, sekelompok investor atau seperti individu kaya, dana pensiun, dan dana abadi, serta rekayasa dana mengumpulkan uang untuk. Berikutnya, pertimbangan etis. Akuisisi terkadang dapat menimbulkan tantangan etika bagi manajer. Manajer perusahaan seringkali diberi penghargaan dengan gaji yang lebih tinggi karena perusahaan mereka bertambah besar. Selain itu, prestasi seringkali meningkatkan seiring dengan ukuran perusahaan dan reputasi keberhasilan akuisisi perusahaan lain. Akibatnya, manajer perusahaan seringkali merasa menguntungkan secara pribadi untuk meningkatkan ukuran perusahaan. Akuisisi dan struktur organisasi yang kompleks terkadang digunakan untuk memanipulasi pelaporan keuangan dengan tujuan meningkatkan atau memperkaya manajer. Banyak perusahaan besar yang memanfaatkan celah atau kelemahan dalam persyaratan pelaporan keuangan telah menggunakan anak perusahaan atau entitas lain untuk meminjam uang dalam jumlah besar tanpa melaporkan hutangnya di neraca mereka. Beberapa perusahaan telah menciptakan entitas khusus yang kemudian digunakan untuk perluasan bisnis dan bentuk struktur organisasi. Secara historis, bisnis telah berkembang dengan pertumbuhan internal melalui pengembangan produk baru dan perluasan lini produk yang ada ke pasar baru. Namun, dalam beberapa dekade, banyak perusahaan memilih untuk melakukan ekspansi dengan menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan lain. Salah satu pendekatan dapat menyebabkan perusahaan dalam struktur organisasi. Ekspansi internal untuk membuat badan usaha. Ketika perusahaan berkembang dari dalam,
Mereka sering merasa menguntungkan untuk melakukan operasi yang diperluas melalui anak perusahaan baru atau entitas lain seperti kemitraan, usaha patungan, atau entitas khusus. Dalam sebagian besar situasi ini, segmen yang dapat diidentifikasi dari aset perusahaan yang ada dipindahkan ke entitas baru. Sebagai gantinya, perusahaan manufaktur menerima kepemilikan ekuitas. Perusahaan mungkin termotivasi untuk mendirikan anak perusahaan atau entitas lain karena berbagai alasan. Perusahaan yang terdiverifikasi secara luas dapat menempatkan operasi yang tidak terkait di anak perusahaan yang terpisah untuk menetapkan garis kendali yang jelas dan memfasilitasi evaluasi hasil operasi, melindungi dirinya sendiri dan mengekspos seluruh aset perusahaan ke kewajiban hukum yang mungkin berasal dari lini produk atau spin-off terjadi ketika kepemilikan anak perusahaan yang baru dibuat atau yang sudah ada didistribusikan ke pemegang saham induk tanpa pemegang saham menyerahkan salah satu saham mereka di perusahaan induk. Dengan demikian, perseroan mendivestifikasikan diri pada anak perusahaan tersebut karena dimiliki oleh pemegang saham perseroan setelah spin-off. Pemisahan atau split-off terjadi ketika saham anak perusahaan ditukar dengan saham induk sehingga menyebabkan pengurangan saham beredar perusahaan induk. Meskipun kedua jenis divestasi tersebut serupa, pemisahan tersebut dapat mengakibatkan satu set mantan pemegang saham induk menukarkan saham mereka dengan anak perusahaan yang didivestasi. Sedangkan ekspansi eksternal untuk kombinasi bisnis, seringkali perusahaan menemukan bahwa masuk ke area produk baru atau wilayah geografis lebih mudah dicapai dengan mengakuisisi atau menggabungkan dengan perusahaan lain daripada melalui ekspansi internal. Berikutnya, struktur organisasi dan laporan keuangan. Ketika perusahaan memperluas atau mengubah struktur organisasi dengan mengakuisisi perusahaan lain atau melalui divisi internal, struktur baru tersebut harus diperiksa untuk menentukan prosedur pelaporan keuangan yang sesuai. Beberapa pendekatan dimungkinkan tergantung pada keadaan. Yang pertama, merger. Merger adalah kombinasi bisnis di mana aset dan liabilitas bisnis yang diperoleh digabungkan dengan perusahaan yang mengakuisisi. Jadi, dua perusahaan digabung menjadi satu kesatuan. Intinya, perusahaan yang mengakuisisi menelan bisnis yang diakuisisi. Yang kedua, mengontrol kepemilikan. Kombinasi bisnis di mana perusahaan yang diakuisisi tetap sebagai badan hukum terpisah dengan mayoritas saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan pembeli mengarah ke hubungan induk anak. Standar akuntansi biasanya mengharuskan laporan keuangan induk dan anak perusahaan dikonsolidasi. Baik, selanjutnya saya Mutiara Gracia akan menjelaskan mengenai penciptaan entitas usaha dan penggabungan usaha. Ketika suatu perusahaan memindahkan aset atau jenis operasinya ke suatu entitas lain yang diciptakannya, sejumlah kemungkinan untuk entitas dan jenis perjanjian antara perusahaan yang diciptakan dapat muncul. Akibatnya tidak mungkin untuk membuat seperangkat peraturan dan prosedur yang sesuai untuk semua situasi. Dalam kasus yang sederhana, suatu perusahaan mentransfer aset dan mungkin juga kewajibannya ke entitas yang dibentuk dan dikendalikan melalui kepemilikan mayoritas. Perusahaan mentransfer mengakui hak kepemilikan di entitas yang baru dibentuknya sebesar nilai buku aset bersih yang ditransfer. Contoh ilustrasi, asumsikan PT Alan menciptakan sebuah anak perusahaan bernama PT Bima dan mentransfer aset dan kewajiban berikut ke PT Bima serta sebagai pertukaran memperoleh syaratnya sebesar nilai buku aset bersih yang ditransfer. Contoh ilustrasi, asumsikan PT Alan menciptakan sebuah anak perusahaan bernama PT Bima dan mentransfer aset dan kewajiban berikut ke PT Bima serta sebagai pertukaran memperoleh 100.000 lembar saham biasa PT Bima dengan nilai pasangnya 2.000. Di sini kas nilai bukunya 70.000, persediaan biaya perolehan 50.000 dengan nilai buku 50.000. Tanah biaya total dari nilai bukunya 435.000. PT Alan mencatat transaksi dengan jurnalnya sebagai berikut. Investasi pada saham biasa PT Bima seharga 435.000. Akulasi menyusun penggabungan usaha dan dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Di sini terdapat bentuk-bentuk penggabungan usaha. Ada 3, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger adalah proses penggabungan antara 2 atau lebih perusahaan dan hanya mempertahankan satu perusahaan saja. Sementara konsolidasi adalah peleburan 2 atau beberapa perusahaan menjadi satu.
Berbeda dengan merger yang tetap mempertahankan satu perusahaan, konsolidasi akan membentuk sebuah perusahaan baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi adalah proses mengambil alihan perusahaan yang dilakukan dengan cara membeli saham mayoritasnya. Berbeda dengan merger dan konsolidasi yang menghilangkan eksistensi perusahaan, akuisisi akan tetap mempertahankan kedua eksistensi perusahaan. Jadi tidak ada perusahaan yang hilang, keduanya tetap berdiri sebagai satu badan hukum yang terpisah. Yang berubah hanyalah pemegang sahamnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi adalah proses mengambil alihan perusahaan yang dilakukan dengan cara membeli saham mayoritasnya. Berbeda dengan merger dan konsolidasi yang menghilangkan eksistensi perusahaan, akuisisi akan tetap mempertahankan kedua eksistensi perusahaan. Jadi tidak ada perusahaan yang hilang, keduanya tetap berdiri sebagai satu badan hukum yang terpisah. Yang berubah hanyalah pemegang sahamnya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penggabungan usaha. Ada 3 yaitu horizontal integration, vertical integration, dan conglomeration. Horizontal integration adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. Misalnya perusahaan customer produk bergabung dengan perusahaan customer produk juga. Yang kedua, vertical integration adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi atau distribusi yang sama. Misalnya, Merck & Co adalah salah satu produktor obat-obatan dokter. Penggabungan usaha secara integrasi vertikal ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengiriman obat-obatan ke pasar. Yang ketiga yaitu konglomerasi, adalah penggabungan perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Penggabungan konglomerat ini merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha berlainan. Misalnya, perusahaan angkutan bergabung dengan perusahaan jasa hotel atau perusahaan makanan. Alasan-alasan penggabungan usaha di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, manfaat biaya atau cost and fatigue. Yang kedua, risikonya lebih rendah. Ketiga, penuntaan operasi pengurangan. Yang keempat, mencegah pengambil alihan. Dan yang kelima, akuisisi harta tidak berwujud. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi pembelian dan contoh isu lain dalam akuntansi penggabungan usaha. Jadi penggabungan usaha dilakukan untuk tujuan tertentu dari 2 perusahaan atau lebih menjadi unit-unit tunggal yang lebih besar. Penggabungan usaha dapat dilakukan dalam banyak bentuk yang berbeda. Akuntansi untuk penggabungan usaha terdiri dari 2 metode, diantaranya metode penyatuan kepemilikan dan metode pembelian. Yang berikut kita akan bahas tentang metode pembelian. Metode pembelian merupakan suatu metode penggabungan usaha di mana berupa transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Secara umum, metode pembelian mengikuti prinsip akuntansi yang sama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aktiva, utang, dan modal dicatat berdasarkan harga perolehan yang mencerminkan nilai wajar pada saat itu. Yang kedua, bila jumlah yang dibayarkan, nilai pasar modal saham yang diserahkan, lebih besar dari nilai wajar atas aktiva bersih, maka kelebihannya diberlakukan sebagai goodwill dan harus diamortisasikan selama periode manfaatnya yang tidak boleh lebih dari 40 tahun. Yang ketiga, bila nilai pasar MS yang diserahkan kurang dari nilai pasar aktiva bersih, maka selisihnya dialokasikan kepada seluruh aktiva non-kas atau diperlakukan sebagai goodwill negatif. Yang keempat, bila nilai pasar MS melebihi nilai nominalnya, kelebihan tersebut dicatat sebagai aigo saham. Bila sebaliknya, maka dicatat sebagai di aigo saham. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. PT Aku memperoleh aktiva bersih PT Dia melalui penggabungan dengan metode pembelian. Berikut ini adalah neraca dari PT Dia. PT Aku membayar sebesar 400 juta rupiah tunai dan menerbitkan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 rupiah. Nilai pasar sebesar 20.000 rupiah per saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Dia. Jurnal untuk mencatat penggabungan usaha pada buku PT Aku adalah sebagai berikut.
Investasi pada PT Dia sebesar 1 miliar 400 juta rupiah. Pada kas sebesar 400 juta rupiah, saham biasa sebesar 500 juta rupiah, dan tambahan modal disetor sebesar 500 juta rupiah. Untuk mencatat penerbitan 50.000 lembar saham biasa nominal Rp10.000 ditambah dengan kas sebesar 400 juta dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian atas PT Dia adalah sebagai berikut. Kas sebesar 50 juta rupiah, piutang bersih sebesar 140 juta rupiah, persediaan sebesar 250 juta rupiah, tanah sebesar 100 juta rupiah, bangunan sebesar 500 juta rupiah, peralatan 350 juta rupiah, hak paten 50 juta rupiah, dan goodwill sebesar 200 juta rupiah, pada hutang usaha sebesar 60 juta rupiah, wesel bayar sebesar 135 juta rupiah, kewajiban lain-lain 45 juta rupiah, dan investasi pada PT Dia sebesar 1 miliar 400 juta rupiah. Goodwill sebesar miliar 400 juta rupiah. Goodwill sebesar 200 juta merupakan selisih antara nilai wajar aktiva dan nilai perolehan suatu aktiva. Dalam hal ini, selisih antara 1 miliar 400 juta rupiah dan 1 miliar 200 juta rupiah sesuai dengan prinsip akuntansi. Goodwill yang timbul sebesar 200 juta rupiah nantinya harus diamortisasi.